Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe No Hub News dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan berita terkini. Pernahkah kalian melihat peta penerbangan di layar pesawat dan bertanya-tanya, mengapa jalur pesawat melengkung, tidak lurus? Mengapa rute dari Jakarta ke Los Angeles tampak melengkung ke utara, mendekati kutub utara? Apakah ini soal efisiensi, keselamatan, atau ada rahasia lain? Mari kita jelajahi misteri penerbangan ini selama 12 menit ke depan. Untuk memahami mengapa jalur pesawat melengkung, kita harus mulai dari fakta dasar. Bumi bukan papan datar, melainkan bola, tepatnya geoid yang sedikit pipih. Ketika kita melihat peta dunia di dinding atau layar, kita sering menggunakan proyeksi Mercator, yang populer sejak abad ke-16. Peta ini bagus untuk navigasi laut, tapi punya kelemahan besar. Ia mendistorsi ukuran dan bentuk, terutama di dekat kutub. Misalnya, pada peta Mercator, Greenland tampak sebesar Afrika, padahal Afrika 14 kali lebih luas. Jarak dan arah juga terdistorsi, membuat garis lurus di peta tidak mencerminkan rute terpendek di permukaan bumi. Rute terpendek di permukaan bola disebut Great Circle atau lingkaran besar, yaitu garis yang membagi bumi menjadi dua belahan sama. Bayangkan kalian mengikat tali di antara dua kota, seperti Jakarta dan Los Angeles, pada bola dunia. Tali itu akan membentuk lengkungan, bukan garis lurus seperti di peta datar. Inilah mengapa penerbangan jarak jauh, seperti dari Asia ke Amerika, sering melengkung ke utara, mendekati kutub utara. Rute ini disebut geodesik, jalur terpendek di permukaan bumi. Contoh nyata, penerbangan dari Jakarta ke Los Angeles, sekitar 14.400 km, akan melintasi Samudra Pasifik, tapi tidak lurus ke timur. Sebaliknya, pesawat naik ke utara, melewati Jepang, Alaska, dan turun ke California. Di peta Mercator, rute ini tampak melengkung, tapi di bola dunia, ini adalah jalur terpendek, menghemat bahan bakar dan waktu. Faktor lain adalah efisiensi. Maskapai ingin meminimalkan biaya, yang berarti terbang secepat dan sehemat mungkin. Rute Great Circle tidak hanya pendek, tapi juga sering memanfaatkan angin jet stream, aliran udara kencang di ketinggian 30.000 kaki yang bisa mencapai 300 km/jam. Angin ini biasanya bertiup dari barat ke timur di belahan utara, membantu pesawat tiba lebih cepat dan hemat bahan bakar. Namun, tidak semua penerbangan mengikuti Great Circle secara ketat. Faktor seperti cuaca buruk, zona konflik, atau pembatasan wilayah udara bisa mengubah rute. Misalnya, penerbangan dari Eropa ke Asia mungkin menghindari wilayah tertentu karena alasan geopolitik, membuat jalur sedikit lebih panjang tapi lebih aman. Mari dalami soal peta. Proyeksi Mercator, yang sering kita lihat, mengubah permukaan bumi 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ini berguna untuk menjaga sudut tetap akurat, tapi mengorbankan skala. Di dekat kutub, garis bujur, meridian, yang sebenarnya bertemu di kutub tampak sejajar dan melebar di peta, menciptakan distorsi. Untuk penerbangan, distorsi ini menipu mata kita. Garis lurus di peta Mercator, seperti dari Tokyo ke New York, sebenarnya lebih panjang di permukaan bumi dibandingkan jalur Great Circle yang tampak melengkung. Untuk memperbaiki ini, pilot dan navigator menggunakan proyeksi lain, seperti proyeksi azimutal equidistant, yang lebih akurat untuk rute polar. Peta ini menjaga jarak dari kutub tetap proporsional, ideal untuk penerbangan yang melintasi wilayah Arktik. Contoh menarik adalah penerbangan polar, seperti dari Dubai ke Los Angeles. Rute ini sering melewati kutub utara, tampak aneh di peta Mercator, tapi sangat efisien di bola dunia. Pada 1960-an, rute polar mulai populer karena pesawat jet seperti Boeing 717 bisa terbang jarak jauh, dan rute ini menghindari wilayah Soviet selama Perang Dingin. Namun, proyeksi peta bukan satu-satunya faktor. Bumi yang bulat juga berputar, menciptakan efek Coriolis yang memengaruhi angin dan arus laut, meski dampaknya pada pesawat relatif kecil. Yang lebih penting adalah pemahaman pilot tentang geometri sferis yang diajarkan sejak pelatihan dasar. Mereka menggunakan alat seperti giroskop dan GPS modern untuk mengikuti jalur Great Circle dengan presisi. Menariknya,
Sebelum GPS, navigator mengandalkan bintang dan peta kertas untuk menghitung rute. Bayangkan, tantangan menghitung sudut Great Circle di tengah penerbangan malam. Teknologi modern, seperti sistem navigasi inersia dan satelit, telah membuat perencanaan rute jauh lebih mudah, tapi prinsip dasar tetap sama. Ikuti lengkungan bumi. Selain geometri bumi, cuaca memainkan peran besar dalam jalur pesawat. Salah satu faktor terpenting adalah jet stream, aliran udara kencang di atmosfer atas yang bisa mempercepat atau memperlambat penerbangan. Jet stream terbentuk karena perbedaan suhu antara udara tropis dan kutub, menciptakan sungai angin di ketinggian 9-12 km. Di belahan utara, jet stream sering mengalir dari barat ke timur, terutama di Pasifik dan Atlantik Utara. Penerbangan dari Amerika ke Asia, misalnya, bisa memanfaatkan jet stream untuk memangkas waktu hingga 30 menit. Sebaliknya, penerbangan ke arah barat harus menghindari jet stream atau terbang di ketinggian berbeda untuk mengurangi hambatan angin. Contoh nyata, penerbangan dari New York ke London sering lebih cepat, sekitar 6 jam, dibandingkan London ke New York, 7 jam, meski jaraknya sama. Ini karena jet stream membantu pesawat ke arah timur. Pada 2015, sebuah penerbangan British Airways dari New York ke London mencapai kecepatan darat 1,2 km per jam, hampir supersonik, berkat jet stream yang sangat kencang. Cuaca lain, seperti badai petir atau turbulensi, juga memengaruhi rute. Pilot sering mengubah jalur untuk menghindari awan cumulonimbus yang berbahaya, meski itu berarti menyimpang dari Great Circle. Sistem perakiraan cuaca modern, seperti yang digunakan oleh FAA atau ICAO, membantu pilot merencanakan rute aman sebelum lepas landas. Namun, jet stream tidak selalu dapat diprediksi. Perubahan iklim telah membuat jet stream lebih berliku, meningkatkan turbulensi, dan memengaruhi efisiensi penerbangan. Penelitian menunjukkan bahwa pemanasan global bisa memperpanjang waktu penerbangan hingga 4 menit per rute pada 2050, menambah biaya bahan bakar dan emisi karbon. Jalur pesawat tidak hanya ditentukan oleh sains, tapi juga politik dan ekonomi. Wilayah udara dikontrol oleh negara, dan pesawat harus mendapat izin untuk melintas. Beberapa negara mengenakan biaya tinggi untuk penggunaan wilayah udara, mendorong maskapai memilih rute alternatif. Contohnya, hingga beberapa tahun lalu, banyak penerbangan Eropa-Asia menghindari Rusia karena sanksi atau ketegangan geopolitik, memilih rute lebih panjang melalui Timur Tengah. Ini menambah waktu dan biaya, tapi lebih aman secara politik. Demikian pula, penerbangan ke Israel sering menghindari wilayah tertentu di Timur Tengah karena konflik. Ekonomi juga berperan. Maskapai seperti Singapore Airlines atau Emirates memilih rute yang memaksimalkan profit, seperti menghubungkan kota-kota besar dengan transit di hub seperti Singapura atau Dubai. Rute ini mungkin tidak selalu Great Circle, tapi menguntungkan karena permintaan penumpang tinggi. Keselamatan adalah prioritas utama. Penerbangan jarak jauh, seperti dari Australia ke Eropa, harus mematuhi aturan ETOPS, Extended Twin Engine Operations, yang mensyaratkan pesawat tetap dekat dengan bandara darurat. Ini bisa membuat rute sedikit melengkung untuk memastikan akses ke bandara di pulau terpencil atau daratan. Faktor manusia juga penting. Pilot dan pengontrol lalu lintas udara bekerja sama untuk menghindari kemacetan di koridor udara sibuk, seperti antara Eropa dan Amerika Utara. Rute mungkin disesuaikan secara real-time untuk mencegah tabrakan atau menjaga jarak antar pesawat. Saat ini, teknologi navigasi telah mengubah cara pesawat menentukan rute. Sistem GPS memungkinkan pilot mengikuti jalur Great Circle dengan akurasi hingga beberapa meter. Komputer penerbangan otomatis menghitung rute optimal berdasarkan cuaca, angin, dan lalu lintas udara, menghemat waktu dan bahan bakar. Namun, teknologi lama seperti VOR, VHF Omnidirectional Range, dan radio beacon masih digunakan sebagai cadangan. Di wilayah terpencil seperti Samudra Pasifik, di mana sinyal GPS lemah, pilot mengandalkan navigasi inersia yang menggunakan giroskop untuk melacak posisi. Ke depan, inovasi seperti penerbangan bertenaga hidrogen atau listrik bisa mengubah rute. Pesawat ini mungkin memiliki jangkauan lebih pendek
memaksa maskapai merancang rute dengan pemberhentian lebih banyak. Selain itu, teknologi AI untuk pengendalian lalu lintas udara bisa mengurangi kemacetan, memungkinkan rute yang lebih efisien. Perubahan iklim juga akan memaksa adaptasi. Selain jet stream yang lebih berliku, naiknya permukaan laut bisa mengancam bandara pesisir, seperti di Miami atau Jakarta, memengaruhi rute penerbangan. Maskapai juga di bawah tekanan untuk mengurangi emisi, mungkin dengan memilih rute yang lebih pendek atau pesawat yang lebih hemat bahan bakar. Menariknya, konsep flat earth masih muncul di beberapa diskusi online, mengklaim jalur melengkung pesawat sebagai bukti bumi datar. Namun ilmu pengetahuan jelas. Lengkungan ini adalah konsekuensi logis dari bumi yang bulat, dikonfirmasi oleh GPS, satelit, dan pengamatan selama berabad-abad. Mengapa kita peduli dengan jalur pesawat yang melengkung? Pertama, ini menunjukkan bagaimana sains dan teknologi bekerja bersama untuk memecahkan masalah praktis. Dari geometri bumi hingga jet stream, setiap detail dipertimbangkan untuk memastikan penerbangan aman dan efisien. Kedua, ini mengingatkan kita bahwa dunia kita kompleks. Peta yang kita lihat setiap hari hanyalah representasi, bukan kebenaran absolut. Memahami distorsi ini membantu kita berpikir kritis tentang informasi yang kita terima, baik dalam penerbangan maupun kehidupan sehari-hari. Terakhir, jalur pesawat adalah metafora konektivitas global. Setiap lengkungan di peta menghubungkan orang, budaya, dan ekonomi, mengingatkan kita bahwa meski bumi bulat, kita semua terhubung dalam satu sistem besar. Jadi, lain kali kalian melihat jalur melengkung di layar pesawat, ingatlah, itu bukan hanya rute, tapi bukti kejeniusan manusia dalam menaklukkan jarak dan alam. Itu tadi No Hub News dengan pembahasan mendalam tentang mengapa jalur pesawat melengkung, tidak lurus. Dari geometri bumi hingga jet stream, kita telah mengungkap rahasia di balik lengkungan ini. Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung kami. Sampai jumpa pada update berikutnya.